Bab kelima dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Penyerahan. Mengisahkan tentang peristiwa ketika bayi Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Bait Allah di Yerusalem. Peristiwa penyerahan anak sulung ini menyimpan makna nubuatan yang mendalam serta kontras yang tajam antara kerohanian yang formal dan yang tulus. Berikut adalah ringkasan poin penting dari bab ini. Yang pertama, ketaatan tentang hukum Taurat. Kira-kira 40 hari setelah kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai pengganti umat manusia, Kristus wajib taat pada hukum Allah dalam segala hal, dimulai sejak masa bayinya. Persembahan ini juga melambangkan asal-usul penyerahan anak sulung serta zaman purbakala sebagai pengingat bahwa Allah menyerahkan anak sulung surga demi menyelamatkan manusia berdosa. Yang kedua, korban orang miskin yang sempurna. Hukum Taurat menuntut persembahan berupa anak domba bagi mereka yang mampu. Namun, karena Yusuf dan Maria adalah keluarga yang miskin, mereka membawa persembahan alternatif berupa sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Meskipun persembahannya sederhana, bayi Yesus yang mereka bawa adalah persembahan rohani yang sejati. Fisik dan tubuh Yesus digambarkan sempurna tanpa cacat celah, mencerminkan bahwa dia adalah anak domba yang tak berdosa dan tak bercacat yang akan menghapus dosa dunia. Yang ketiga, kebutaan rohani para pemimpin agama. Di Bait Allah, imam yang menerima bayi Yesus bertindak secara formalitas belaka. Dia melakukan ritual penyerahan, menimang bayi itu, dan mencatat nama Yesus di gulungan kitab tanpa menyadari bahwa bayi di pelukannya adalah seorang Mesias, Raja kemuliaan yang selama ini dinubuatkan. Keadaan ini menggambarkan kebutaan rohani para pemimpin agama Yahudi yang begitu sibuk dengan rutinitas adat istiadat sampai gagal mengenali kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Yang keempat, pengakuan imam dari Simeon dan Hana. Allah tidak membiarkan kedatangan anaknya tanpa kesaksian. Melalui tuntunan Roh Kudus, seorang tua yang saleh bernama Simeon datang ke bait Allah. Simeon yang telah dijanjikan oleh Allah tidak akan mati sebelum melihat Kristus, segera mengenali bayi Yesus sebagai seorang penyelamat. Dengan penuh sukacita, ia memeluk Yesus dan menaikkan pujian agung. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Selain Simeon, seorang nabi tua bernama Hana juga digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendekat. Ia memuji Allah dan berbicara tentang bayi Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan di Yerusalem. Yang kelima, nubuatan tentang penderitaan dan salib. Di tengah sukacita itu, Simeon memberikan nubuatan yang tajam kepada Maria. Ia menubuatkan bahwa Yesus akan menimbulkan perbantahan dan menjadi tanda yang ditentang, serta sebuah pedang akan menembus jiwa Maria sendiri. Nubuatan ini menunjukkan pada penolakan tragis yang dalam akan dialami oleh Yesus oleh bangsanya sendiri, serta kepedihan mendalam yang akan dirasakan Maria saat melihat putranya tergantung di kayu salib kelak. Inti pesan bab ini menekankan pentingnya memiliki
kepekaan rohani seperti Simeon dan Hana yang mampu mengenali pekerjaan Allah bukan dari kemegahan lahiriah, melainkan dari ketulusan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bab ini juga menunjukkan ketaatan sempurna Kristus sejak awal hidupnya demi menggantikan posisi manusia berdosa.